I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haliza, NPM 211434106. Di sini saya akan membahas mengenai ragam penelitian. Nah, banyak sekali ragam penelitian yang dapat dilakukan. Hal ini bergantung pada tujuan, pendekatan, bidang ilmu, tempat, dan sebagainya. Berikut ini akan saya uraikan mengenai ragam dan jenis penelitian tersebut. Nah, sebelumnya, menurut Margono pada 2007, penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ketika seseorang melakukan penelitian, memerlukan bentuk atau jenis penelitian tertentu yang sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukannya. Ari Kunto pada 2010 merinci ragam atau jenis penelitian menurut berbagai kategorinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian ditinjau dari tujuan. Nah, penelitian ditinjau dari tujuan ini meliputi penelitian eksplanatif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikasi. Kemudian yang kedua, penelitian ditinjau dari pendekatan. Nah, penelitian ditinjau dari pendekatan ini meliputi pendekatan longitudinal atau pendekatan bujur dan pendekatan cross-section atau pendekatan silang. Nah, penelitian dengan pendekatan longitudinal ini adalah penelitian yang meneliti perkembangan suatu aspek atau suatu hal dalam seluruh periode waktu atau tahapan perkembangan yang cukup panjang. Sedangkan penelitian dengan pendekatan cross-section adalah penelitian dalam satu tahapan atau satu periode waktu, hanya meneliti perkembangan dalam tahapan-tahapan tertentu saja. Contoh penelitian dengan pendekatan longitudinal adalah perkembangan kemampuan berbicara sejak bayi sampai dengan usia 8 tahun. Sedangkan contoh penelitian dengan pendekatan cross-section adalah perkembangan kemampuan berbicara pada masa bayi. Kemudian yang ketiga, penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Nah, penelitian ditinjau dari bidang ilmu ini disesuaikan dengan jenis spesialisasi dan interest. Ragam penelitian ini antara lain penelitian di bidang pendidikan, kedokteran, perbankan, keolahragaan, ruang angkasa, pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, penelitian ditinjau dari tempatnya. Penelitian ditinjau dari tempatnya ini meliputi penelitian laboratorium, penelitian di perpustakaan, dan penelitian di lapangan. Kemudian yang kelima, penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Penelitian ditinjau dari hadirnya variabel ini meliputi penelitian variabel masa lalu, sekarang, dan penelitian variabel di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang atau yang sedang terjadi adalah penelitian deskriptif. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan terhadap variabel di masa yang akan datang adalah penelitian eksperimen. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data berupa angka atau statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini cenderung lebih terstruktur dan mengandalkan pada metode ilmiah untuk menguji hipotesis. Nah, dari karakteristik utama pendekatan kuantitatif ini, yang pertama itu pengukuran numerik, yaitu data dikumpulkan dalam bentuk angka atau variabel numerik. Kemudian analisis statistik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan yang signifikan. Kemudian yang kedua, desain eksperimental.
seringkali melibatkan desain eksperimental dengan kelompok kontrol untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, penggunaan instrumen standar, yaitu menggunakan instrumen penelitian yang telah diuji secara standar seperti kuesioner atau tes standar. Kemudian yang keempat, generalisasi hasil, bertujuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian pada populasi yang lebih besar. Kemudian analisis statistik. Nah, menggunakan analisis statistik seperti uji atau analisis regresi untuk mengevaluasi hasil yang signifikan. Kemudian yang keenam, objektivitas, yaitu berusaha untuk meminimalkan pengaruh peneliti dalam pengumpulan dan interpretasi data sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif. Lalu, penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap konteks atau fenomena tertentu. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan menggali makna subjektif dari perspektif peserta penelitian. Karakteristik utamanya yang pertama itu pemahaman yang mendalam, yaitu bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual. Kemudian datanya deskriptif. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau gambar deskriptif. Yang ketiga, desainnya fleksibel. Desain penelitian seringkali fleksibel dan bisa berkembang seiring berjalannya penelitian. Kemudian yang keempat, partisipasi peneliti. Peneliti dapat lebih terlibat dalam proses penelitian, termasuk interaksi langsung dengan peserta. Yang kelima, teori terbentuk dari data. Teori atau konsep dapat muncul secara induktif dari data, memungkinkan pengembangan pemahaman yang lebih kontekstual. Kemudian yang keenam, konteks dan subjektivitas, yaitu menempatkan penekanan pada konteks dan subjektivitas, memahami realitas dari perspektif partisipan. Kemudian yang ketujuh, analisis kualitatif, menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis isi, analisis naratif, kemudian atau metode ground theory. Perbandingan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang pertama itu dari tujuannya. Pendekatan kuantitatif ini tujuannya mengukur dan menguji hubungan antar variabel, sedangkan pendekatan kualitatif tujuannya itu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memahami konteks dan makna fenomena. Kemudian pendekatan analisis. Nah, kalau di pendekatan kuantitatif ini menggunakan analisis statistik, sedangkan di pendekatan kualitatif menggunakan analisis interpretatif. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan data. Di pendekatan kuantitatif ini menggunakan metode pengumpulan data itu seperti menggunakan kuesioner, eksperimen, maupun tes. Sedangkan di pendekatan kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan studi kasus. Kemudian yang keempat, ketetapan variabel. Nah, pendekatan kuantitatif ini variabel diukur secara ketat, sedangkan di pendekatan kualitatif variabel dikaji dalam konteks yang kompleks. Jika melakukan suatu penelitian, saya akan menggunakan metode kuantitatif. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, yang diantaranya itu yang pertama objektivitas, yaitu penelitian kuantitatif ini cenderung bersifat objektif dan dapat direproduksi. Data ini dikumpulkan melalui instrumen yang sudah terstandar, dan analisis statistik dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan dan dapat diulangi. Kemudian yang kedua, generalisasi hasil. Nah, metode kuantitatif ini memungkinkan para peneliti untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar berdasarkan sampel yang diambil. Hal ini membantu dalam menyusun generalisasi dan membuat klaim yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti.
Kemudian yang ketiga, analisis statistik. Penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi hubungan antara variabel. Ini memberikan dasar untuk membuat inferensi dan menarik kesimpulan secara signifikan dari data. Kemudian, yang keempat, skala besar dan efisiensi. Penelitian kuantitatif ini efisien untuk menangani sejumlah besar data. Ini membuatnya cocok untuk penelitian dengan skala besar atau ketika peneliti ingin mengumpulkan data dari banyak partisipan. Kemudian yang kelima, pengukuran kuantitatif. Fenomena yang dapat diukur dengan mudah dan diwakili dalam bentuk angka seringkali lebih sesuai untuk penelitian kuantitatif. Misalnya, variabel seperti tinggi, berat, skor tes, dan frekuensi kejadian dapat diukur secara lebih akurat. Kemudian yang keenam, kemampuan identifikasi pola dan hubungan. Metode kuantitatif ini memungkinkan identifikasi pola dan hubungan antara variabel. Dengan menggunakan teknik statistik, peneliti dapat menentukan sejauh mana dua atau lebih variabel ini saling berhubungan. Kemudian yang ketujuh, perbandingan dan pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif ini memungkinkan perbandingan antara kelompok serta pengujian hipotesis statistik. Hal ini dapat membantu dalam memahami perbedaan atau hubungan antar variabel. Kemudian yang kedelapan, pengambilan keputusan berbasis data. Hasil penelitian kuantitatif ini dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang berbasis data, baik dalam konteks akademis, bisnis, maupun kebijakan.